Ya, balik lagi di Rastamala Project. Di samping gue udah ada nyokap gue nih. Tapi sebelum gue tanya-tanya ke nyokap gue, nih ada pertanyaan dari Rasta Geng. Nih pertanyaannya ada dua nih. Bang, gimana sih caranya buat ngilangin rasa suges? Yang pertama, yang kedua, bang, gimana caranya biar gue berhenti dari narkoba? Nah, gue jawab yang pertama dulu ya. Untuk menghilangkan rasa suges, untuk yang pertama, yang pernah gue alamin aja ya. Untuk menghilangkan rasa suges itu, kalau gue dulu buat ngilangin rasa suges, caranya adalah nyari kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya lu main game, kalau gue kan di musik nih, ya gue nyari-nyari musik atau ngulik-ngulik lagu sampai gue lupa rasa suges gue terhadap narkoba itu. Kalau gitu. Nah, yang kedua, gimana sih caranya biar gue berhenti narkoba? Nah, kalau dulu gue berhentinya secara dadakan. Pokoknya gue udah capek, ya udah gue berhenti gitu aja. Nah, balik lagi, gimana cara lu buat berhentinya seperti apa? Kayak gitu. Yang penting ada niat, ya nggak Bu? Iya dong. Yang penting ada niat. Pasti, Gimana caranya lu berhenti? Pokoknya intinya jangan sampai duit lu habis. Betul. Jangan habis sia-sia. Nah, mendingan nyari waktu susah. Mendingan duitnya buat ke keluarga. Iya nggak? Yang Nih, bermanfaat dong. ada pertanyaan nih Bu dari aku ya. Dulu kan Ibu tahu kalau aku tuh pernah pakai narkoba, gitu kan. Nah, dulu tuh zaman aku pakai narkoba tuh seperti apa sih aku dulu tuh? Capek deh, tau nggak? Dia tuh bawaannya cepet kesinggung. Sensi ya? Sensi. Di rumah nggak pernah betah. Cabut mulu. Pokoknya tukang bohong. Bohong. Suruh kuliah, Cabut. berangkat di rumah, nggak tuh nongkrong di rumah temennya. Aduh, ya Allah. Terus katanya kuliah, pulang kerja saya ketemu dia lagi naik motor, udah hitam, aduh, udah nggak berbentuk deh, ya Allah. Pokoknya, mata udah moker ya? Mata moker, bener. Ngomong nyeret. Udah gitu ntar kalau dia udah ini ketakutan. Apa tuh kalau lagi suges? Ketakutan, Gelisah ya? Kayak minta perlindungan, saya peluk, ya Allah. Itu masih di sisi ntar itu. Itu udah kayak gitu, pokoknya dari ngawanya dia nggak di rumah aja gitu aja. Nah, bohong. Kang bohong ya. Nah, yang kedua nih, pertanyaan buat Ibu. Nah, dulu tuh awal mulanya itu Ibu tahu kalau aku pakai narkoba tuh awal mulanya kayak gimana sih itu? Ya, ketahuan lah. Kamu ngerokok, Ibu tahu. Apa sih kamu, apa yang kamu bohong tuh Ibu tahu semua. Setiap perubahan di diri anak Ibu tuh Ibu tahu. Tahu ya. Kecuali Ibu yang tidak melatihkan anak, Ibu setiap perkembangan anak satu-satu tahu. Si A, si B, si C ini tahu semuanya. Kamu gini, adik kamu gini, kakak kamu gini. Ibu tahu semua. Jadi kamu macam-macam tuh Ibu tahu semuanya. Nah, dulu jadi gue punya cerita nih. Dulu awal mula gue ketahuan narkoba itu waktu gue nongkrong di kamar atas. Jadi dulu rumah gue tuh merupakan base camp ya Bu ya. Base campnya anak-anak band lah gitu kan. Jadi lagi tuh anak-anak habis latihan, udah akhirnya biasalah narkoba yang pertama kali gue cobain tuh gele awal mulanya. Nah itu tahu gimana tiba-tiba gue di WhatsAppin sama nyokap kan, suruh turun. Belum ada WhatsApp ya lagi tuh ya, masih SMS. Ya. Di SMS-in kamu turun. Ya udah pas turun ternyata mata gue moker banget. Gue pikir nyokap gue nggak tahu kan. Ternyata nyokap gue tahu. Kamu bisa ngegele ya? Udah akhirnya nyokap gue marah-marah. Nah, terus teman-teman gue pada pulang tuh semua tuh pada bubar. Udah, gue disidang lah tuh sama bokap nyokap. Sampai yang gue inget itu gue
lempar buku nih tebelnya segini nih. habis bohong melulu. Gue ditimpuk bak kena muka gue ya. Lagi tuh pas lagi nyokap gue ngomong ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan, Ngelawan terus, ngelawan. sampai akhirnya ibu capek sendiri ya. Ibu capek sendiri, ya udahlah ntar juga berhenti gitu. Ternyata memang gue capek Tapi satu harus berdoa sama Tuhan juga. kayak gitu. Ya namanya ibu tuh nggak lepas doa sama Dari doa ya? Doa itu doa. Dulu nyokap gue kalau setiap sholat tuh pasti selalu nangis tuh. Kalau lagi doa selalu nangis megangin foto gue kecil. Iya bener ya Allah. Tuh. Ingat kamu kecil ya Allah. Sama ini, sama Kamu lucu banget, kamu udah kayak gitu ya Allah, bener-bener. sama ini Bu. Sebenarnya yang paling keren tuh almarhum bapak sih sebenarnya. Oh, iya, bener Itu ya Allah. jadi gue sempet udah lebih dari cimeng ya, udah lebih ke kimia sih sebenarnya lagi tuh. Gue di konten sebelumnya gue sempat bilang kalau gue sempat gadein drum bokap gue, itu drum pemberian dari almarhum bokap, dari drum pertama aku ya. Iya. Dikasih gara-gara aku berprestasi dalam pelajaran waktu SD, aku dihadiahin drum ya sama bapak ya. Itu drumnya gue gade. Dan pas lagi gue gadein drum itu, bokap gue tahu kan tuh, sidak ke studio, ternyata drumnya nggak ada. Dan yang paling kerennya lagi, bokap gue tuh nggak cerita sama nyokap gue. Iya, benar ya Allah. Gue pikir nyokap tuh udah tahu gimana gue gitu. Itu hebatnya suami saya. Oh, benar-benar hebat bapak tuh, hebat. Sorry nih. Benar, itu bapak tuh orang hebat, sangat hebat. Dan saya taunya bapak begitu setelah beliau nggak ada. Itu juga taunya dari aku ya. Benar-benar itu, aduh hebat, dia adalah seorang bapak yang benar-benar hebat. Pokoknya nggak ada doanya kayak gitu. Mudah-mudahan ada lagi bapak seperti itulah ya. Nggak ada yang bisa seperti itu gantiin deh, lah, ya maksudnya ampun. nggak ada. Benar, dia tuh nggak mau istrinya bingung, nggak mau istrinya jadi marah karena itu kepikiran dan sebagainya. Dia tutup semuanya sampai Bokap nggak ada. bapak nggak ada. Nah jadi Itu hebatnya. bokap gue jadi ya sebenarnya juga bokap gue juga, karena bokap gue kan musik juga ya. Jadi tahu lah perkembangan anaknya, bandelnya sampai sejauh mana dia tahu. Nah itu lagi nggak tahu deh bapak udah pernah cerita apa belum sama ibu, yang intinya waktu itu bapak sempat nganterin aku tur kan, lagi itu karena pesawat pagi gitu kan, dapetnya kan pagi tuh, berangkat jam 3 pagi gitu kan, udah sampai bandara gitu kan, nggak sempet tidur kan tuh Bu. Nyabu dulu tuh aku, nyabu dulu. Nyabu dulu. Nah perjalanan dari rumah ke bandara tuh kan berdua sama bokap tuh, tiba-tiba bunyi gremet gigi tuh kayak gitu. Kata bapak tuh nggak ngomong apa, tuh kamu kenapa giginya kayak gitu, krek krek krek. Udah akhirnya aku bilang kedinginan ya, kata bapak. Aku bilang kedinginan ya, aku bilang kedinginan pak. Ya udah akhirnya nggak pakai AC kan tuh, nggak pakai AC biar aku nggak dingin, ternyata masih gremet. Ya udah akhirnya bapak bilang kamu nyabu ya. Di situ. Tapi aku nggak tahu kalau bapak itu bilang apa nggak sama ibu, nggak tahu ya maksudnya. Enggak, dia nggak bilang. Nggak bilang ya. Berarti cukup dalam hati aja bapak ya, cuman dinasihatin lah sama bapak ya, kamu sampai kapan begitu gitu kan. Ternyata emang capek sendiri gitu kan. Nah terusnya setelah aku berhenti narkoba nih, sekarang aku tuh seperti apa sih Bu? Ya ampun, seneng pokoknya dia tuh baik, yang udah balik ke asal dia yang sesungguhnya ya. Ya Dia baik, dia nurut, nggak pernah bohong ya. nggak pernah bohong. Terus tiap pergi kemana sampai bilang, mau pulang juga bilang gitu kan. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan lah ya. Dan sekarang juga circle aku juga orang-orang yang bener ya kebetulan. Iya. Nah ini dia, balik lagi ke yang tadi pertanyaan dari Rasta Geng, Bang gimana sih caranya biar gue berhenti narkoba? Nah balik lagi dari lingkupnya itu sendiri ya, circle-nya ya, circle. Nah jadi kalau gue pribadi, karena gue di dunia entertain itu kan yang identik seperti itu gitu. Tapi nggak semuanya orang entertain tuh seperti itu ya Bu ya.
nggak semuanya, tapi memang kebetulan di circle gue tuh orang-orangnya seperti itu. Nah, gue waktu saat gue berhenti, ya gue harus ngelewatin fase dimana ya gue harus menghadapin circle gue seperti itu gitu. Nah, balik lagi gimana elunya sendiri gitu. Dan keluarga juga harus mendukung. Nah, keluarga harus mendukung. Ya intinya gitu. Jadi maaf ya ibu-ibu yang anaknya seperti itu, janganlah dimusuhin, jangan dikucilkan, Didiskriminasi ya. pokoknya jangan. Ya justru yang seperti kita rangkul, terus gimana ya, dengan kasih sayang kita nasehatin. Pokoknya jangan sampai dia dibuang, jangan sampai dia dimusuhin, Intinya perhatian jangan terus ya. pokoknya itu kita harus lebih kasih sayang, kita harus lebih lah ya ke anak itu sih. Nah, gue punya cerita nih. Jadi gue di keluarga besar itu, karena kita orang Jawa, itu keluarganya bener-bener yang besar banget ya Bu ya. Gitu kan, dari kan bokap dari Madiun dan nyokap dari Purworejo. Udah kebetulan keluarga nyokap itu memang bener-bener keluarga besar banget gitu kan, keluarga besar. Kita kalau misalnya dikumpulin itu nggak nyukup 1 bis ya. 5 bis juga nggak nyukup ya. Nah itu kita gua itu di keluarga besar itu merupakan Hancur. yang paling caur ya, paling hancur banget. Enggak ada, pokoknya udah dia kolah segalanya yang seancur-ancurnya Udah cuman gue doang. udah. Kalau di mana gitu posisi gue lagi teler gitu, mereka pada ngomongin apa, gue kesinggung. Baper sendiri. Padahal dari ngomongin makanan. ngomongin makanan, kita aku tahu dia singgung, pergi, wah pulang malam, Kadang-kadang nggak pulang ya. Lebih sering di luarnya. Aduh. Nah, sekarang menurut ibu, aku tuh udah menjadi sosok yang ibu inginkan belum? Mudah-mudahan kamu udah jadi anak baik. Amin. Gua bilang kamu jadi orang sukses. Amin. Ya Nah, Allah, doa ibu itu. Jadi Ibu buat sekarang bangga sama kamu. buat teman-teman yang apa ya? Gue sedih. Iya benar. Jadi gini jadi buat teman-teman yang sekarang masih make, gue kasih tahu nih, intinya lo harus ngeliat bokap nyokap lo itu tuh. Jadi saat lo make, lo lihat ke dia. Saat lagi tidur, lo lihat deh nyokap bokap lo ngebesarin lo dari kecil sampai gede. Dengan itu seperti harapan. apa? Dengan harapan menjadi anak yang baik, Kayak jadi gitu. anak yang soleha, itu pasti harapan orang tua. Di siapapun orang tua pasti marah. Jadi orang tua itu bangga itu bukan berarti harus lu bisa ngasih duit ke orang tua gitu. Bukan itu aja Bu ya sebenarnya, bukan dari materi jadi aja anak ya. yang baik, anak yang soleha, anak yang bisa ngerti orang tua, nurut orang tua, dengar kata orang tua. Itu udah lebih dari segala, lebih dari dia ngasih harta. Nah itu. Jadi kalau gue ya, prinsip gue dulu gue bandel di luar, tapi balik lagi ujung-ujungnya gue membutuhkan keluarga. Beruntungnya gue punya nyokap yang galak. Selain nyokap gue galak, ini nyokap gue memang apa ya, kalau gue bilang udah kayak sahabat sendiri. Nyokap sahabat, temen, tempat curhat, segala macam semua. Sampai teman-teman gue yang pakai narkoba dulu curhatnya sama nyokap gue. Iya nggak sih Bu? Iya sih, makanya mungkin dia nggak bisa terbuka dengan orang tuanya. Kalau saya kan ada anak ini, saya rangkul, saya nasehatin dengan kasih sayang. Pokoknya jangan dicela lah, jangan dicela, jangan. Nah dulu waktu zamannya aku berhenti narkoba nih, kan ibu sempat ngeliat fasenya aku kan. Dulu aku sempat ngerasain yang namanya halusinasi parah. Nah itu saat aku kan inget banget nih Bu, aku ngasih dompet, ngasih handphone ke ibu semua kan lagi itu kan. Aku minta dikunci dalam kamar kan buat ngilangin rasa suges kan. Jadi padahal gue bukan putau lagi gitu, gue lebih ke
canduan obat. Terusnya ya gitulah, pokoknya udah parah dosisnya. Aduh, dia sempat ketakutan. Sempet ya, sempet gitu ya. Sampai minta dipeluk, udah kayak anak bayi tuh, nggak diempok-empok. Jadi saat-saat gue lagi ngerasain kayak halusinasi tingkat dewa, gue sempet ya dikasih susu sama ibu ya. Sempet gitu, ya udah, cuman balik lagi. Gue harus menghadapi circle gue yang seperti itu karena gue di dunia entertain, ya kan. Ya tapi alhamdulillahnya sekarang link circle gue adalah orang-orang yang baik-baik. Ya. Tergantung kita, kalau kita pengen mengharapkan ketemu orang baik-baik, pasti Iya sih. dikasih jalannya sama Tuhan. Karena bener deh, buat teman-teman yang masih make gitu, mulai saat ini lu ubah mindset lo. Kayak gue dulu mengubah mindset gue ingin membahagiakan orang tua seperti itu ya. Insya Allah rezeki ada aja jalannya, karena gue sempat pesimis. Dunia entertain tuh grafiknya naik turun ya. Saat kita naik, tapi saat kita turun bener-bener nggak ada apa-apa ya. Maksudnya bener-bener nggak megang duit sepeser pun. Tapi di situ aku nggak pernah kecil hati gitu. Tapi rezeki Pasti ada. balik lagi, karena lu punya niat baik, pasti rezekinya akan datang ya, Bu ya. Udah nggak datang sendirinya ya, kayak gitu. Pasti ada jalan. Intinya lu harus punya niat membahagiakan kedua orang tua lu. Jadi buat teman-teman yang masih komplit orang tuanya, wah lu kesempatan lu tuh bisa bersujud. Sujud sama orang tua, keluarkan apa sih ya pokoknya keluarin unek-unek deh gimana ya itu. Terus mohon bantuannya, doanya agar bisa terlepas dari itu, dari hal-hal itu deh pokoknya. Intinya pokoknya intinya sekarang narkoba kalau nggak mati, gila, tangkap ya Bu. Aku sempat di fase-fase yang udah mau gila nih. Sempat juga gue depresi, sempat yang namanya udah gue pengen bunuh diri, sempat gue ngalamin itu. Dan mungkin aku juga pernah cerita sama ibu ya, lagi gitu ya, sempat ngalamin yang pengen bunuh diri. Kayak gitu-gitu. Cuman balik lagi kata nyokap gue, emang kamu punya amal apa? Kata nyokap gue, sholat aja nggak pernah, tabungan kamu apa? Kayak gitu sama nyokap gue gak jadi bunuh diri. Gue takut, wah belum siap lah, belum siap. Mati. Orang yang soleh aja belum mati. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu untuk Ibu. Nah, ini ada pesan-pesan kan nih Bu buat teman-teman yang masih pakai narkoba, gimana caranya biar berhenti nih, sama buat orang tua yang anaknya masih pakai narkoba, ada nggak nih Bu untuk pesan-pesannya nih? Ya doa anakku yang masih pakai, coba deh apa ya mulai sekarang ya, emang nggak bisa langsung gitu, memang sulit, sedikit lah ya, sedikit gitu apa ya, dikurangin, tapi dengan catatan apa sih, ada niatan mau berhenti, mau sembuh, ingin jadi orang baik, ingin jadi orang yang berguna, bermanfaat pokoknya ya, itu pasti bisa. Ya kalau bisa kita lebih mendekatkan diri ke yang maha kuasa ya, pasti Tuhan ya, Allah pasti akan apa ya ditunjukin. Terus bagi ibu-ibu orang tua yang ini, jangan dimusuhin anaknya, jangan pernah dimarahin, jangan dikucilkan, jadi rangkul ya harus disayang, lebih kita harus lebih perhatian yang ekstra lah ya, lebih apa kalau bisa ya apa ya, lebih protek lah ke anak gitu ya. Dia tuh merasa diperhatikan, merasa disayang, nggak terbuang. Mungkin memang mulanya kita jadi orang tua marah gimana, tapi balik lagi, apapun alasannya dia adalah anak kita, anak kita yang kita lahirkan, yang apa ya, yang kita harapkan kelak menjadi orang yang itu baik, yang jadi orang baik, orang berguna, orang ya yang bermanfaat lah. Jadi kalau bisa tuh dirangkul, lebih kasih pengertian lah gitu, supaya dia juga menjadi anak yang baik. Mungkin dia juga nggak mau ya tadi seperti itu, nggak mau, mungkin namanya pergaulan, mungkin jadi akhirnya dia terjerumus, itulah kasihan.
Kok kita harus mempunyai rasa kasih sayang yang lebih untuk anak itu. Saya rasa itu aja sih ya. Karena saya juga merasakan saya punya anak seperti itu gitu. Saya punya anak tiga itu beda-beda. Yang paling bandel aku ya. Ya udah paling semuanya udah paling dikuliahin 2 kali hancur. Aduh udah. Tapi itu masa lalu. Iya pokoknya gitu. Tapi sampai sekarang kalau lagi jalan nih tetap kata-kata itu nggak pernah bisa hilang ya, karena ngebekas banget ya. Yang diungkit yang itu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya memang. Sebenarnya bukan mengungkit, maksudnya supaya apa ya? Supaya Selalu ingat ya. Ingat deh jangan ke situ lagi. Itu udah kalau mau bilang udah jangan ke situ lagi gitu ya. Sekarang ya udah tahu lah Bu, susahnya mencari rezeki itu susah. Kayak gitu kan ibu selalu nyuruh udah mau tahun ini nikah aja. Iya Ya dong. sekarang lebih, gue sih jujur aja sekarang lebih intens. Gue ingin membahagiakan orang tua ya, karena nyokap gue orang tua gue tinggal nyokap. Jadi makasih. Ya intens gue lebih ke keluarga aja sih, balik lagi karena gue butuh doa dari keluarga gitu. Iya. Karena siapa lagi yang mau doain gue? Yang namanya teman tuh cuma teman. Baik lagi orang tua, baik lagi keluarga gitu. Nanti teman cuma sesaat ya. Kalau misalnya nanti gue butuh apa, balik lagi kan keluarga yang bantuin kan, gitu. Oke deh, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih yang udah dengerin curhatan gue bersama nyokap gue. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao. Tambah